Melihatmu berpakaian serapi ini, bikin aku pengen nelanjangin kamu. Asal kamu suka. Seluruh diriku ini milikmu. Kita sangat cocok. Aku sampai nggak rela ngelepasin kamu. Sekali lagi, ya. Nggak bisa, aku harus jemput orang di bandara. Nggak bakal keburu. Aku bakal cepetan kok. Percaya deh sama aku. Ini ada 20 juta. Apa maksudmu? Sesuai ucapanku, kakak nggak bisa nemenin kamu main-main kayak gini lagi. Kamu mau putus sama aku? Sayang, kita kan nggak lagi pacaran. Aku udah naikin kamu sampai ke posisi sekarang. Dan uang pisah yang kukasih juga udah lebih dari cukup. Kamu nggak boleh ngarep hal lain lagi. Nanti kamu jadi nggak manis lagi loh. Berita hari ini, lokasi kompetisi pembawa acara Yunding Vision. Lokasi kompetisi pembawa acara Yunding Vision. Berita hari ini, visual nilai sempurna, lokasi kompetisi pembawa acara Yunding Vision. Visual nilai sempurna, tinggi badan nilai sempurna. Suara dapat poin tambahan. Kompetisi Yunding kali ini, kualitas pesertanya tinggi banget, ya. Aku kenal kamu. Kamu kan anak magang pembawa acara di Yunding. Benar sekali, itu cuma kerjaan sampinganku. Kerjaan sampingan, ya. Kamu tahu aku siapa? Main kamu siapa itu nggak penting. Aku cuma mau kasih tahu kamu, bukan lagi diskusi sama kamu. Aku bakal kangen banget sama kamu. Kasih tahu kakek. Proyek Secret Garden. Akan kupantau sendiri. Mas. Kebetulan sekali. Mas. Kebetulan sekali. Jangan panggil aku begitu, aku tidak akan pernah mengakuimu. Jiaki. Sudah lama tidak bertemu. Sekarang kalian bahkan sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, ya. Low Jiaki, jangan mulai deh, bicara dengan nada sinis begitu. Kamu tahu sendiri kalau aku sudah tidak punya perasaan lagi padamu. Kakek saja yang sudah pikun, sampai memaksaku untuk menikahimu. Satu-satunya orang yang kucintai, dari dulu sampai sekarang hanyalah Ake. Lalu, masa kuliahku dulu, apa aku pacaran dengan anjing selama 4 tahun? Jiaki, kamu kan tahu, kami selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Jadi, begini caramu memperlakukan sahabat baikmu sendiri. Jiaki, kamu juga tahu kan, kalau urusan perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, Jiaki, demi bayi di kandungan ini, relakanlah kami bersama. Sejak kapan seorang pelakor bisa saya tidak tahu malu ini? Low Jiaki, jaga ucapanmu ya. Secara hukum, anak di luar nikah memang punya hak waris. Tapi aku tidak tahu apa geng Zuofan pernah memberitahumu atau tidak. Jika dia bercerai denganku, itu sama saja dia melepaskan semua haknya. Hak waris keluarga geng, pergi tanpa membawa sepeser pun. Apa kamu bilang? Terus bagaimana? Kamu sudah berkorban begitu banyak. Mungkin pada akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Zuofan. Ake. Kamu tenang saja, kakek tidak akan tega sekejam itu. Apalagi sekarang kamu sedang mengandung darah daging keluarga gengku. Jiaki, kamu tidak menjemput Zuofan di bandara. Apa ada seseorang yang menahanmu? Kalau kulihat, kamu sepertinya baru selesai mandi. Low Jiaki. Secara hukum, saat ini, kamu masih menjadi bagian dari keluarga geng. Berani-beraninya kamu di sini, main gila dengan laki-laki lain. Hentikan. Jangan berpikir kalau aku sekotor kalian berdua. Tentu saja aku ke hotel ini untuk mengantarkan kartu kamar untukmu. Memangnya, kamu mau mengajak kekasih manjamu itu pulang dan tidur seranjang denganku? Tapi kurasa kamu tidak akan punya nyali. Zuofan, kamu tidak apa-apa. Nggak punya mata, iya. Kamu sedang bicara denganku. Kak, kamu menabrakku. Anjing baik nggak bakal menghalangi jalan. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Kamu tahu siapa aku? Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Zuofan,
Kalau melihat dari penampilannya, dia sepertinya bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau kita berteman saja? Geng Zuofan, dari keluarga geng. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Mo Yan, pembawa acara dari Yunding Media. Hobiku, menyebarkan gosip. Aku peringatkan kau, jika kau berani membocorkan kejadian hari ini, aku jamin aku akan membuatmu tidak bisa bertahan lagi di kota Hai. Aduh, aku takut sekali. Lebih baik Tuan Muda Geng tidak usah banyak pamer kekuasaan. Jika sampai merusak citra perusahaan Geng Group, itu kan tidak baik. Ya, Zuofan, aku merasa agak kurang sehat. Biar kuantar kamu pulang untuk istirahat dulu. Hari ini, lepaskan mereka berdua dulu. Geng Zuofan itu bukan orang yang bisa sembarangan diusik. Bocah ini benar-benar bisa banyak langsung lupa diri setelah turun dari ranjang. Lou Jiaki, aku baru pergi beberapa hari. Kamu sudah berani menyentuh kantorku dan menguasainya. Lebih baik kamu sadar diri akan posisimu. Terkadang aku benar-benar iri padamu. Apa maksudmu? Tentu saja iri dengan kebebasanmu. Tuan Muda Geng bisa pergi begitu saja demi cinta. Sedangkan aku tidak tega melihat seluruh kerja keras kakek hancur berantakan dalam sekejap. Aku hanya bisa membereskan kekacauan yang kamu buat. Kamu bicara omong kosong. Kakek masih sangat sehat. Beliau masih bisa memimpin perusahaan. Kakek sudah berumur 86 tahun. Sejak paman mengalami kecelakaan, beliau menaruh semua harapannya hanya kepadamu. Dan beginikah caramu membalasnya? Kalau saja kakek tidak mengusir Ake dan memaksaku untuk menikahimu, aku juga tidak akan terpaksa melakukan ini. Apa itu yang dikatakan Ake kepadamu? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengadu domba aku dan Ake. Hubungan di antara mereka. Dia itu polos dan baik hati. Jangan harap kamu bisa memfitnahnya. 3 anak jatuh ke dalam sumur. Benar-benar tidak tertolong lagi. Ini adalah grup geng. Akulah pewaris, tunggal grup geng. Sekarang juga, cepat angkat kaki dari sini. Kalau mau aku melepaskan posisi ini, boleh saja. Proyek Taman Rahasia itu, siapapun yang berhasil mendapatkannya, posisi CEO grup geng akan menjadi miliknya. Tidak ada gunanya kamu melototiku seperti itu. Ini adalah keputusan kakek. Aku tidak percaya. Aku sang pewaris grup geng yang turun tangan langsung, bisa kalah dari pesuruh sepertimu. Kita lihat saja nanti. Presdir, ini adalah semua data peserta yang ikut dalam tender kali ini. Aku akan membacanya nanti. Nona Lou ikut mengajukan penawaran atas nama grup geng. Ternyata dia adalah presdir sementara grup geng. Benar. Dan yang lebih menarik lagi, putra mahkota grup geng, Geng Zuofan, juga ikut serta dalam tender ini. Namun, dia mendaftar menggunakan nama anak perusahaan grup geng. Menarik sekali. Mohon maaf, Ibu Lou, kualifikasi perusahaan Anda tidak memenuhi kriteria tender perusahaan kami. Jadi, saya tidak bisa memberikan undangan tender ini. Bagaimana mungkin? Saya sudah membaca kriteria tender perusahaan Anda, dan perusahaan kami benar-benar memenuhi semua syarat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda sebaiknya pulang saja. Sebaiknya Anda bawa kembali saja ini. Saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Bukankah ini Guru Lou yang tersohor itu? Kenapa malah ditolak mentah-mentah begini? Kenapa kamu ada di sini? Aku kesini mau mengambil sesuatu. Dari mana kamu mendapatkan ini? Apalagi ini undangan tanpa nama. Mau. Bukannya tidak boleh. Sebutkan saja hargamu. Ikut aku. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Bagaimana, kamu suka? Kita sudah selesai. Kalau kamu bersedia merelakannya, kamu bisa sebutkan harganya. Selain itu, tidak ada yang perlu dibahas. Kamu dingin sekali, ya. Masakkan aku makanan. Hari ini ulang tahunku. Aku akan memasak, tapi apa kamu berani memakannya? Memangnya apa yang membuatku tidak berani? Yakin mau makan masakan buatanku, bukan mau makan aku. Bukankah memasak butuh celemek? Apa ini bisa jadi penggantinya? Oh, iya. Hari ini ulang tahunku. Semua bahan makanan sudah disiapkan. Kamu sudah menduganya bahwa aku akan datang. Mana mungkin aku bisa menebaknya dengan pasti. Hanya saja, meski hanya ada sedikit peluang, aku harus tetap mencobanya, kan? Maaf. Ya, aku tidak menyangka kamu akan menanggapinya seserius ini. Tidak apa-apa.
Ayo, apa yang harus kulakukan? Biar aku membantumu menyiapkan bahan-bahannya. Boleh, kan? Ayo, buat permohonan. Semoga Lou Jiaki selalu bahagia. Kue dari toko ini ulasannya bagus banget, loh. Manis, enggak? Sayang sekali, aku nggak bisa ikut menikmati. Aku lagi masa diet soalnya. Manis, nggak? 3 hari lagi, proyek Taman Rahasia Grup Mo akan resmi diluncurkan. Proyek bersejarah ini akan membawa banyak sekali lapangan pekerjaan bagi masyarakat Haicheng. Pada saat itu, kepala keluarga baru Mo akan tampil secara resmi ke publik untuk memimpin langsung upacara pembukaan tender. Kira-kira, siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya nanti? Mari kita tunggu dan saksikan bersama. Baiklah, sekian laporan untuk hari ini. Saya pembawa acara Anda, Mo Yan. Pak Direktur. Mo. Pembawaanmu di depan kamera sekarang sudah semakin bagus saja. Pertahankan kerja bagus ini. Pihak stasiun sangat menaruh harapan besar padamu. Terima kasih banyak, Pak Direktur, atas pujiannya. Bagus. Biar ku perkenalkan rekan kerja barumu. Ini adalah Zhao Ke. Dia lulusan jurusan jurnalistik di Amerika Serikat dan baru saja kembali ke tanah air. Halo, nama saya Zhao Ke. Mohon bimbingannya ke depan. Pak Direktur, seingat saya sudah pernah bilang kalau saya tidak menerima junior untuk dibimbing. Begini. Pihak stasiun, sengaja demi menyambut kedatangan Xiao Zhao, mengadakan sebuah rapat besar. Akhirnya, diputuskan kalau Zhao Ke yang akan menjabat sebagai pemimpin redaksi rubrik ekonomi. Bukankah sebelumnya sudah disepakati kalau Mo Yan yang akan jadi pemimpin redaksinya? Benar sekali, padahal kita bahkan sudah mengadakan pesta perayaan. Kok malah tiba-tiba ada orang luar yang ditunjuk langsung? Ribut apa kalian? Sebelum surat keputusan resmi diterbitkan, segalanya masih bisa berubah. Ini sudah keputusan pihak stasiun. Kalau ada yang merasa tidak puas, maju dan katakan langsung di depan saya. Saya tidak setuju. Guru Lou, silakan masuk. Direktur San, Anda telah ingkar janji. Dulu saya bersedia menjual hak cipta buku baru saya ke stasiun Anda. Salah satu syaratnya adalah jabatan pemimpin redaksi rubrik ekonomi harus diberikan kepada Mo Yan. Direktur San, ternyata ucapan Anda tidak bisa dipegang. Aduh. Guru Lou, jangan bicara seperti itu. Kita kan sudah bekerja sama begitu lama. Masa Anda masih tidak tahu seperti apa diri saya? Tapi untuk kali ini benar-benar keputusan para pemegang saham. Saya sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan uang. Jiaki. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Mana mungkin aku, hanya demi sebuah jabatan, meminta Zuo Fen membantuku untuk berbuat curang, karena Direktur San merasa keberatan kerjasama di antara kita. Hanya bisa berakhir sampai di sini. Jangan, Pak Lou. Kalau Anda melanggar kontrak sekarang, itu juga tidak akan baik untuk reputasi Anda. Kenapa harus sampai meributkan hal ini? Cuma denda penalti kecil saja, kan? Aku masih sangat sanggup membayarnya. Hanya saja, aku tidak tahu apakah perusahaan Anda sanggup menanggung kerugian yang ditimbulkannya. Pak Lou, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Jiaki. Aku penasaran, apa hubungan Anda dengan Tuan Mo Yan ini? Sampai memihak dia seperti ini. Jiaki. Aku penasaran, apa hubungan Anda dengan Tuan Mo Yan ini? Sampai begitu membelanya. Benar juga, sebenarnya, apa sih hubungan kita? Kamu diam saja. Aku hanya terlalu gampang iba, tidak sanggup melihat hal-hal kotor seperti ini. Jiaki, setelah bertahun-tahun lamanya, kamu masih sama seperti dulu, tidak berubah sedikit pun, masih saja suka menolong orang lain. Dari kedengarannya, kalian berdua ini teman lama, ya? Benar sekali, aku dan Jiaki, sejak zaman SMA, kami sudah berteman sekelas. Aduh, kalau begitu kan urusannya jadi jauh lebih mudah. Meskipun Xiao Zhao ini direkomendasikan oleh Tuan Muda Geng, sang pemegang saham, tapi kalau melihat kemampuannya, dia memang pantas menduduki posisi itu. Lagi pula, bukankah ini cuma posisi pimpinan redaksi saja?
Kita semua tidak perlu meributkan hal kecil seperti ini, sampai harus bertengkar hebat. Kalau Anda tidak bilang, saya hampir lupa. Grup geng juga punya saham di sini. Baik, aku tidak akan mempersulitmu. Nah, begitu dong. Untuk apa kita mencari ribut dengan pemilik modal? Tapi aku cuma mau posisi ini. Xiao Mo, jangan ikut-ikutan bikin kacau. Direktur San, tolong periksa ponsel Anda. Apa katamu? Baik. Baik, saya mengerti. Xiao Zhao, masalah ini sepertinya harus dipertimbangkan baik-baik lagi. CEO sementara grup geng meminta rapat pemegang saham diadakan kembali. Hasil pemungutan suara yang sebelumnya dibatalkan. Bagaimana bisa jadi begini? Ini adalah keputusan Dewan Direksi. Bagaimana kalau kamu tanyakan lagi pada Tuan Muda Geng? Masalah sekecil ini saja tidak bisa dibereskan. Menurutku, jabatanmu sebagai kepala stasiun. Tidak usah kamu teruskan lagi. Besar sekali omonganmu. Seorang kepala stasiun, di matamu, terdengar seperti pelayan saja. Tuan Muda Geng itu cuma kebetulan saja bermarga geng. Lagi pula, CEO grup geng saat ini, bukan dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengambil keputusan di grup geng? Lou Jiaqi, ini semua ulahmu, kan? Aduh, saya benar-benar difitnah. Saya ini cuma seorang penulis skenario kecil. Memangnya saya bisa melakukan apa? Jangan pura-pura lagi. Sudah jelas. Jelas-jelas. Kamu mau bilang apa? Jelas-jelas aku ini apa? Kamu mau bilang kalau aku ini jelas-jelas putri dari keluarga geng yang sudah lama hilang. Perutku sakit sekali. Kamu kenapa? Perlu ke rumah sakit. Jiaqi. Kalau kamu memang mau posisi pemimpin redaksi itu, aku akan berikan padamu. Tapi kenapa? Kenapa kamu terus-terusan mempermalukanku seperti ini? Kamu sedang bicara apa sih? Kamu tidak apa-apa. Zuofan, aku tidak apa-apa. Jangan marah. Ya, Jiaqi tidak sengaja kok. Dia tidak sedang menindasku. Lou Jiaqi, kamu jelas-jelas tahu kalau aku sedang hamil. Kalian masih saja menindasnya seperti ini. Sejak kapan kamu jadi seketerlaluan ini? Biar ku beritahu ya, kalau sampai terjadi sesuatu pada aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Jiaqi, hari ulang tahunku sudah hampir tiba. Lalu, hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Aku ingin merayakannya berdua saja denganmu. Bisa tidak? Kamu jangan mengajak orang lain. Jangan bicara begitu. Dia nanti bisa sedih. Teh susu hijau melati kesukaan istri pertama, dan teh susu boba kesukaan istri kedua. Ih, menyebalkan sekali. Menggoda aku lagi ya. Cemburu, ya. Masih ada orang lain tahu. Memang kenapa harus takut? Lagi pula tidak ada orang asing di sini. Ayo, jalan. Jiaqi. Zuofan baik sekali ya padamu. Dia itu setiap hari tidak pernah bisa serius. Jangan hiraukan dia, Jiaqi. Hari ini aku ingin minum teh susu hijau melati. Boleh tidak? Kamu mengalah dan memberikannya padaku. Pergilah. Jauh ke. Bukankah kamu sahabat terbaikku? Zhao Ke. Bukankah kamu sahabat terbaikku? Kok kamu ke sini? Jiaqi, jangan salahkan Zuofan. Ini semua salahku. Aku terlalu menyukainya. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak apa-apa. Lou Jiaqi, kamu itu terlalu dominan, realistis, dan kaku. Aku sudah lama muak sama kamu. Kita putus saja. Itu kan bekas minumanku. Memangnya apa yang belum pernah kita lakukan berdua?
wajahmu mirip sekali dengan Brondong kesayanganku. Lou Jiaki. Coba lihat baik-baik, aku ini siapa? Aku nggak salah lihat, kok kamu memang Brondong kesayanganku. Sudahlah, kamu sudah mabuk, biar kuantar kamu pulang. Aku nggak mau pulang sama kamu. Kamu orang jahat, tolong. Aku nggak mau pulang sama kamu. Kamu orang jahat, tolong. Diam. Kalau kamu teriak lagi, aku akan pukul pantatmu. Jangan nangis, dong. Aku kan cuma bercanda. Mana mungkin aku beneran mukul kamu? Iya, baiklah. Aku memang Brondong kesayanganmu. Oke. Ayo pulang bersamaku. Aku nggak mau ikut sama kamu. Kamu bukan dia. Terus, harusnya gimana biar mirip dia? Kamu harus bilang guk, guk, guk. Tuan Putri, silakan pulang. Lou Jiaki, kamu jangan kelewatan ya. Tuh kan, kamu emang bukan dia. Iya. Guk. Tuan Putri, silakan pulang. Harus guk 3 kali. Guk, guk, guk. Tuan Putri, silakan pulang. Puas, kan? Guk, guk, guk. Tuan Putri, silakan pulang. Puas, kan? Sana pergi. Lou Jiaki. Kamu percaya gak? Kalau aku sekarang. Lou Jiaki. Aku ada di mana ini? Gak mungkin, kan? Jangan-jangan aku malah tidur sama dia. Kamu harus bilang guk, guk, guk. Tuan Putri, silakan pulang. Lou Jiaki, kamu jangan kelewatan ya. Kamu emang bukan dia. Iya. Guk. Tuan Putri, silakan pulang. Harus guk 3 kali. Guk, guk, guk. Tuan Putri, silakan pulang. Puas, kan? Udah bangun. Pagi. Udah bangun. Pagi. Mau sarapan? Gak usah deh, aku gak sarapan. Aku masih ada urusan. Soal kemarin. Makasih ya. Apa di antara kita harus seasing ini? Waktu aku bilang kita selesai. Itu beneran. Mulai sekarang, sebaiknya kita menjaga jarak saja. Sebenarnya kamu menganggapku apa? Hanya sekadar simpananmu saja. Karena kamu sudah tahu. Jangan ganggu aku lagi. Lalu kenapa tidak menjadikanku simpananmu lagi? Kamu menyukai pria beristri, ya?
Apa? Pria yang kamu temui di depan lift itu. Kamu jatuh cinta padanya. Itu bukan urusanmu. Istrinya bahkan sedang hamil. Kenapa kamu masih terus menempel padanya? Istrinya bahkan sedang hamil. Kenapa kamu masih terus menempel padanya? Maaf, Aku. tidak bisa mengatakannya padamu sekarang. Aduh, aku benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya apa kurangnya aku dibanding dia? Memangnya apa hebatnya dia? Kamu lebih memilih jadi orang ketiga daripada memilihku. Apa yang kuinginkan, tidak bisa kamu berikan. Apapun yang kamu mau, pasti akan kuberikan. Baiklah. Proyek Taman Rahasiamu itu. Kalau kamu bisa mendapatkannya, aku akan bersamamu. Kamu yang mengatakannya, ya, jangan ingkar janji. Buktikan saja dulu baru bicara. Ada apa? Apa? Proyek besar senilai 1.500.000.000. Semuanya dibagi menjadi bagian kecil yang tidak lebih dari 5 juta. Bos baru grup Mo ini, otaknya sedang tidak waras, ya. Pasti sayangku sedang merindukanku. Berapa banyak kontrak yang harus kubuat? Bos baru grup Mo ini, otaknya sedang tidak waras, ya. Berapa banyak kontrak yang harus kubuat? Beritahu semua orang di perusahaan, semua wajib lembur, tidak boleh ada yang izin. Selain itu, suruh bagian logistik beli 30 dus. Kertas A4, kopi juga beli 10 dus. Stok tisu gulung juga ditambah ya, pasti bakal kepakai kok. Ya. Di mana yang luka? Perlu ke rumah sakit tidak? Guru Lou, coba lihat. Di sini sakit. Sama di sebelah sini. Kepalaku pusing banget. Sini, coba saya lihat. Siapa sih yang melakukan ini? Tega banget, sampai parah begini. Lou Jiaki, bagaimana bisa kamu asal tuduh tanpa tahu duduk perkaranya? Padahal jelas-jelas Shuo Fan yang terluka lebih parah. Apa kamu tidak mau peduli sedikit pun? Lou Jiaki, bagaimana bisa kamu asal tuduh tanpa tahu duduk perkaranya? Padahal jelas-jelas Shuo Fan yang terluka lebih parah. Apa kamu tidak mau peduli sedikit pun? Coba kulihat. Mau apa kamu? Hari ini, siapapun yang datang, tidak akan bisa menyelamatkannya. Urusan hari ini belum selesai. Kamu yang melakukannya. Dia yang memukulku duluan, aku hanya membela diri. Tuan muda geng. Siapa yang cari gara-gara duluan, dia yang salah. Apa kamu tidak tahu? Kamu dipukul begitu tidak usah merasa dizolimi. Lou Jiaki, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Zuo Fan sudah terluka parah seperti ini. Kamu malah membela orang luar. Dia kan sudah bilang, kalau itu membela diri, mau kamu apa lagi? Sih, Lou Jiaki. Kamu begitu membelanya, jangan-jangan. Kamu ada main ya sama dia, ku peringatkan kamu. Menurutku, masalah hari ini, kita semua sama-sama salah. Bisa tidak kita saling mengalah saja? Nggak bisa. Hari ini aku harus memblacklist dia. Tenang dulu, yang penting rukun. Tuan muda geng, redakan dulu amarahmu. Nah, bagaimana kalau begini saja? Untuk posisi pemimpin redaksi, berikan saja pada Xiao Ke. Anggap saja ini sebagai bentuk iktikat baik dari Xiao Mo. Bagaimana? Nggak bisa. Untuk posisi pemimpin redaksi, berikan saja pada Xiao Ke. Anggap saja ini sebagai bentuk iktikat baik dari Xiao Mo. Bagaimana? Nggak bisa. Posisi pemimpin redaksi ini, sejak awal memang sudah milik Ah Ke. Sama sekali tidak butuh kerelaan darinya. Sedangkan untuk dia, hari ini siapapun yang datang membela tidak akan ada gunanya. Dia harus di blacklist. Direktur Sun,
Anda tidak mungkin tidak menghargai saya. Dalam hal sekecil ini, kan? Kamu ini benar-benar membuatku serba salah. Geng Zuofan. Aku harus mengingatkanmu, kamu itu cuma seorang pemegang saham, bukan bos di sini. Kamu tidak punya hak untuk menentukan apakah dia harus pergi atau bertahan. Jiaki. Zuofan adalah calon pewaris masa depan grup geng. Apa kamu pikir para pemegang saham itu akan peduli hanya karena seorang orang kecil yang tidak dikenal siapa-siapa dan menyinggung dia? Hasil akhirnya tetap sama saja. Aku tidak percaya. Aku, pewaris keluarga geng. Apa aku tidak punya pengaruh sebesar ini? Kamu terlalu banyak baca novel fantasi CEO arogan, ya kan? Gaya-gayan pakai nama pewaris keluarga geng. Aku ini setiap hari meliput berita keuangan. Geng grup itu apa sih? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Sombong sekali bicaramu. Jangan sampai nanti kamu hancur, tanpa tahu alasannya. Tuan muda geng, tenanglah dulu. Aku punya sebuah ide bagus. Wawancara eksklusif untuk proyek Secret Garden ini. Siapapun yang bisa mendapatkannya lebih dulu, dialah yang akan menjadi pemimpin redaksi rubrik ekonomi berikutnya. Usulan ini, bagus. Aku mendukung Guru Lou. Aku tidak setuju. Usulan ini bagus. Aku mendukung Guru Lou. Aku tidak setuju. Sudah cukup, hentikan. Jangan lupa. Saat ini akulah CEO geng grup yang sebenarnya. Kamu mengancamku. Hanya demi dia. Mana berani aku mengancam Tuan Muda Geng. Aku hanya sedang mengingatkanmu. Tapi Tuan Muda Geng sangat bijaksana. Pasti akan mendukungku, kan? Atau, Tuan Muda Geng takut kalah? Aku takut. Koneksiku jelas ada di depan mata. Ini pasti perkara mudah bagiku. Zuofan. Kamu tenang saja. Posisi pemimpin redaksi itu pasti akan menjadi milikmu. Zuofan, kamu baik banget deh sama aku. Belum tentu juga sih. Pas pulang nanti, aku mau periksa silsilah keluarga. Kalian bilang margaku juga mau, kan? Siapa tahu aku ini kerabat jauh. Atau semacamnya yang tidak terduga, iya kan? Kenapa sekalian tidak bilang saja kalau kamu adalah direktur utama yang baru dari grup Mo? Bisa jadi sih. Sudahlah, tidur saja sana. Dalam mimpi semuanya bisa terjadi. Jiaki, cepat bawa Pak Moyan ini ke dokter untuk periksa otaknya deh. Jangan-jangan otaknya sudah rusak gara-gara dipukuli. Jiaki, cepat bawa Pak Moyan ini ke dokter untuk periksa otaknya deh. Jangan-jangan otaknya sudah rusak gara-gara dipukuli. Ayo pergi. Suamimu ini bakal ajak kamu makan enak dan belanja. Kita rayakan ini lebih awal. Pak Lou. Biar bagaimanapun, geng Zuofan ini, kan anak orang kaya raya. Kali ini Moyan pasti kalah telak. Belum tentu juga, kan, Pak Direktur San. Saya masih ingin mencobanya sekali lagi. Tidak mungkin saya menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Saya masih punya beberapa kenalan yang mungkin bisa membantu kita. Baiklah. Nak Mo. Pak Lou ini, untuk urusanmu, benar-benar sudah berjuang mati-matian. Kamu. Jangan sampai mengecewakan. Niat baiknya itu, ya, tenang saja, seumur hidup ini aku tidak akan mengecewakannya. Lewat kenalanku, asal kamu tahu, hari ini Pak Mo bakal bersenang-senang di atas. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan kali ini, dapatkan hak wawancara itu. Zuofan, kamu baik banget deh, sampai sepeduli ini sama urusanku. Baguslah kalau kamu tahu. Terus, kamu mau balas budi pakai apa? Bayi kita sudah jalan 3 bulan, dokter bilang kandungannya sudah kuat. Pantas saja suasananya aneh, ternyata, di siang bolong begini, ada yang lagi birahi. Lou Jiaki, siapa yang kamu maki? Cuma binatang yang bisa birahi. Tentu saja yang dimaki Kak Lou itu binatang. Kenapa Tuan Muda Geng yang emosi? Kamu. Jiaki. Aku tahu kamu tidak rela Zuofan bersamaku sekarang. Tapi kami benar-benar saling mencintai. Kuharap kamu berhenti mengusik kami. Relakanlah kami, dan relakanlah dirimu sendiri. Hargailah orang yang ada di sisimu sekarang. Sebentar. Kok kamu tebal muka banget sih bicara begitu? Bagian mana dari diriku yang dibilang mengusik dia? Mungkin menurut dia. Cara menunjukkan rasa cinta, itu memang dengan mengatainya binatang. Cara berpikir yang sangat luar biasa ya. Benar-benar membuka mataku. Jangan buang-buang waktu lagi.
Ayo pergi. Berhenti. Mau apa kalian ke sini? Apa pukulan yang kemarin masih kurang? Hah, coba saja kamu sentuh dia sekali lagi. Urusan penting lebih utama. Zuo Fan, kamu nggak apa-apa. Masih berani bilang kalian berdua nggak ada hubungan apa-apa. Low. Ternyata kamu cuma segitu saja. Masih berani bilang kalian berdua nggak ada hubungan apa-apa. Low. Ternyata kamu cuma segitu saja. Selamat datang. Maaf, apakah Anda member di sini? Tunggu sebentar. Klub sekelas ini. Semuanya pakai sistem member. Kamu pikir cuma karena dapat info, berarti kamu sudah sukses. Memangnya kamu bisa masuk? Halo, Tuan. Tuan, Anda adalah member silver kami dan bisa mengakses area di bawah lantai 10. Ini kartu akses lift Anda. Lalu, Pak Mo hari ini ada di lantai berapa? Pak Mo adalah member Black Gold kami. Setiap kali datang, beliau selalu di lantai teratas. Di lantai 37. Zuo Fan, lalu bagaimana aku bisa naik ke sana? Jangan takut, aku akan cari cara. Kamu pikir cuma karena dapat info, kamu bakal sukses? Memangnya kamu bisa naik ke atas? Setidaknya aku bisa naik sampai lantai 10. Sedangkan kamu, member saja nggak punya. Pintu ini saja, mungkin kamu bahkan nggak bisa masuk. Siapa bilang aku nggak punya? Halo, aku adalah PLT, presiden dari geng grup. Aku ingin atas nama perusahaan membuat kartu member. Halo, aku adalah PLT, presiden dari geng grup. Aku ingin atas nama perusahaan membuat kartu member. Lou Jiaki. Kamu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah pengeluaran bisnis yang wajar. Sepertinya Tuan Muda Geng. Sepertinya kamu sudah kelamaan jauh dari pusat kekuasaan. Sampai lupa kalau pelaksana tugas presiden direktur itu punya batasan wewenang. Aku pasti bakal aduin ini ke kakek. Boleh saja. Kalau kamu bisa hubungi kakek, lapor aja sana. Selamat siang. Nona, Anda ingin mendaftar keanggotaan tingkat apa? Yang penting bisa naik ke lantai 37. Maaf. Nona, kartu anggota untuk lantai 37 mengharuskan Anda untuk memegang keanggotaan kartu hitam selama minimal 3 tahun. Baru bisa membuatnya. Ternyata uang pun nggak bisa menyelesaikan segalanya. Bener kan, Jiaki? Udah, nggak usah repot-repot. Pakai ini saja. Ayo. Lantai 10 sudah sampai. Tuan Muda Geng, kenapa belum keluar dari lift? Jangan-jangan cuma mau numpang kartu lift kami. Sini, serahkan kartu hitam yang kamu buat itu. Nggak mau. Jiaki. Kamu kan sudah bisa langsung ke lantai 37. Kartu hitam itu juga nggak bakal kamu pakai lagi. Buat apa sih terus-terusan mempersulit kami? Jauh ke. Kok aku baru sadar ya, kalau dari dulu kamu sepandai ini memutarbalikkan fakta. Lou Jiaki. Kamu sengaja banget ya menyudutkan aku. Aku ini pewaris grup geng. Sekarang aku perintahin kamu buat kasih kartu itu ke aku. Sekarang aku memang mau pergi ke lantai 37. Kalau kamu mau kartu hitam, sana urus sendiri lewat prosedur kantor. Lou Jiaki, awas ya kamu. Kamu dulu yang ngomong. Kenapa kamu harus ikut campur urusan geng Zuofan? Namanya juga kakek, ya dipanggil kakek. Kok fokusmu malah ke situ sih? Kenapa? Aku tumbuh besar berkat bantuan dari kakek geng, makanya kami cukup dekat. Dia lumayan jeli juga ya. Maksudmu? Memilihmu untuk memimpin perusahaan geng, sebagai CEO. Kalau diserahkan pada si bodoh itu, mungkin sudah bangkrut dari dulu. Kalau kamu sendiri, kenapa bisa punya kartu hitam? Cium aku dulu, baru aku beritahu. Nggak mau bilang ya sudah. Zuofen, aku benar-benar sudah tidak kuat naik lagi. Kita sudah sampai di lantai 23, bertahanlah sebentar lagi. Zuofen, perutku rasanya tidak enak.
Lihat deh, bos besar memang beda ya. Lihat saja auranya yang luar biasa itu. Astaga, gayanya sok sekali. Aura apanya sih? Kita harus menghormati penyandang dana. Orang tidak jelas begini. Kamu panggil dia bapak. Wah. Kuat sekali cengkeraman tanganmu. Pak Mo, saya sudah lama mendengar nama besar Anda 29. Kami dari Yunding Video. Kami krunya. Terkait dengan proyek Secret Garden, kami ingin mengajukan janji wawancara dengan Anda. Yunding Video ya? Bukannya itu milik perusahaan kami sendiri. Dia ini pembawa acara terbaik kalian, kan? Pembawa acara berita keuangan. Aku sangat menyukaimu. Boleh minta tanda tanganmu? Tanda tangan sih gampang, mau berapapun boleh. Lalu bagaimana dengan wawancara kami? Tidak bisa. Tapi wawancara. Tidak bisa. Saya rasa Anda berdua pasti bisa mengerti. Anak muda zaman sekarang, benar-benar gila. Ini sudah bukan sekadar ngefans biasa lagi. Presiden Mo, dengan identitas beliau ini, sudah cukup menarik banyak perhatian. Jika beliau sampai menunjukkan wajah, itu hanya akan memicu kehebohan yang tidak perlu. Bagaimana kalau begini, Pak Mo? Kami tidak akan memperlihatkan wajah Anda, hanya rekaman suara saja. Bagaimana menurut Anda? Melihat Anda berdua yang begitu, sangat tulus begini. Baiklah, dengan sangat terpaksa saya setuju. Tunggu Sek. Dilihat dari sudut ini, jauh lebih bagus. Dia benar-benar memanjat naik. Tidak perlu sampai senekat ini, kan? Lou Jiaki. Ini semua gara-gara kelakuanmu. Lou Jiaki. Ini semua gara-gara kelakuanmu. Aku? Apa hubungannya denganku? Aku. Kalian mau apa? Di sini bukanlah tempat untuk kalian mengacau. Zuofan, kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka. Pak Mo, ini bukan salah Zuofan. Tapi mereka sengaja menjebak kami. Sampai-sampai aku hampir keguguran. Zuofan juga bertindak begitu karena panik dan terdesak situasi. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Bukan. Akulah yang memegang pisau itu. Memangnya aku yang memaksa kalian naik. Kalian sendiri yang gak becus. Buat dapetin kartu anggota Black Gold. Sampai-sampai perempuanmu sendiri ikut menderita. Apa hubungannya denganku? Katanya mau bersaing secara sehat. Zuofan cuma mau meminjam satu kartu anggota yang gak kamu pakai. Tapi kamu bahkan gak mau persahabatan kita selama ini. Apa kamu sudah melupakannya? Memangnya apa hakmu membahas persahabatan masa lalu denganku? Aku cuma numpang dengar gosip kok. Kalian lanjut saja. Lanjutkan. Sudah nggak becus, malah melampiaskan amarah ke perempuan. Tuan muda geng benar-benar membuatku tercengang. Aku memukul istriku sendiri. Memangnya apa urusanmu? Aku memukul istriku sendiri. Memangnya apa urusanmu? Omong kosong apa kamu? Aku omong kosong. Kalau nggak percaya, tanya saja langsung pada orangnya. Dia itu istriku. Terserah aku mau mendidiknya bagaimana. Sedangkan kamu, jangan buang-buang energi lagi. Apa yang dia katakan itu benar. Benar, kami ini suami istri. Lou Jiaki, kamu ingin aku? Masalah ini, nanti akan kujelaskan kepadamu. Kamu berani memukulku. Kamu sudah gila. Karena kalian sendiri yang gak tahu malu. Buat apa aku menghargai kalian? Lou Jiaki. Kenapa kamu teriak-teriak? Aku sudah lama ingin memukulmu. Kau seharian ini bawa-bawa selingkuhanmu pamer kemana-mana. Masih bisa-bisanya kau merasa benar. Bagaimana bisa kau sama sekali tidak tahu malu? Kau bahkan masih ingin mengatur-atur istrimu. Lalu, aku sebagai istri sah di rumah ini, memberi pelajaran pada seorang wanita simpanan. Memangnya ada yang salah? Oh, silakan dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Bukan seperti itu. Aku bukan selingkuhan.
Bukan begitu kejadiannya. Aku bukan selingkuhan. Zuofan sama sekali tidak mencintaimu. Dia menikahimu hanya karena terpaksa. Jangan bilang kau ingin menggunakan alasan konyol. Kalau orang yang tidak dicintai itulah selingkuhan yang sebenarnya. Kau paham hukum tidak? Sih, apa kau punya akal sehat sedikit saja? Slogan selingkuhan konyol seperti itu pun masih kau percayai. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kami sedang membicarakan urusan penting. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan nanti saja. Tidak apa-apa, bicarakan saja sekarang. Di depan belok kiri, ada ruang istirahat. Tempatnya sangat privat, loh. Berhenti. Mau kau bawa kemana dia? Tuan muda geng, mohon tunggu sebentar. Saya sangat tertarik dengan perusahaan geng milik Anda. Bagaimana kalau kita bahas lebih lanjut? Suatu kehormatan bagi saya. Halo, Pak Mo. Nama saya Zhaoke. Saya dari Yunding Video, menjabat sebagai pemimpin redaksi rubrik ekonomi. Pemimpin redaksi. Benar sekali, saya baru saja menyelesaikan studi lanjut di Amerika, mengambil jurusan jurnalistik dan baru kembali. Berpikir ingin mencari pengalaman di stasiun televisi. Mencari pengalaman tapi langsung memulai sebagai pemimpin redaksi. Mengenai kemampuan dia benar-benar sangat profesional. Untuk hal ini, saya berani jamin kepada Anda. Kedatangan kami menemui Anda kali ini, sebenarnya khusus untuk mengobrol sedikit dengan Anda, tentang wawancara eksklusif itu. Demi hal itu, kami berdua bahkan rela naik tangga untuk ke atas sini. Pak Mo, Anda pasti bisa merasakan ketulusan saya, kan? Iya, saya bisa merasakannya dengan sangat jelas. Gigit aku. Berani-beraninya kamu, Lou Jiaqi. Kamu berani membuatku jadi orang ketiga. Gigit aku. Berani-beraninya kamu, Lou Jiaqi. Kamu berani membuatku jadi orang ketiga. Kamu sudah gila. Biarkan aku pergi. Jadi ini alasan kamu tidak menginginkanku lagi. Ceraikan dia. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Tidak mungkin. Dia bahkan sudah membawa selingkuhannya ke rumah. Kamu masih belum menyerah juga. Ya, aku memang tidak bisa melepaskan gelar nyonya muda keluarga geng. Sudah. Jangan menangis lagi, ya. Kamu pukul aku saja, ya. Pukul aku untuk melampiaskan kemarahanmu. Boleh, kan? Kamu apa-apaan, sih? Kamu pukul aku saja, ya. Pukul aku untuk melampiaskan kemarahanmu. Boleh, kan? Kamu apa-apaan, sih? Jangan marah lagi, ya. Dengar, Lou Jiaqi. Aku menginginkanmu. Bahkan jika kamu sudah menikah, aku tetap menginginkanmu. Sungguh. Jangan menggoda aku. Jangan main-main. Aku takut, tidak bisa menahan diri. Kalau begitu, tidak usah ditahan lagi. Mau apa sih? Kelihatan berantakan sekali. Kita tidak seharusnya begini. Kalau aku begini, lalu dengan Zhaoke, apa bedanya? Kalian berdua tentu saja berbeda. Sudahlah. Aku mau beritahu kamu sebuah rahasia. Aku dan geng Zuofan tidak pernah mendaftarkan pernikahan kami. Aku mau beritahu kamu sebuah rahasia. Aku dan geng Zuofan tidak pernah mendaftarkan pernikahan kami. Serius? Tentu saja serius. Kalau tidak, bagaimana bisa aku memeliharamu? Lalu, kenapa saat kamu bilang Zhaoke adalah istri simpanan, dia tidak membantahmu? Dia tidak tahu. Kenyataannya, selain aku dan geng Zuofan, tidak ada yang tahu. Dulu, kami berdua. Luo Jiaqi, menyerahlah saja. Aku tidak akan pernah menikahimu. Satu-satunya orang yang kucintai hanyalah Zhaoke. Kamu punya dua pilihan. Aku akan membiarkanmu bersama Zhaoke, asal kamu melepaskan hak waris keluarga geng. Jangan mimpi.
Apakah aku sedang bermimpi atau tidak? Dokumen ini sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Ini adalah keputusan kakek. Ada tanda tangan kakek di atasnya. Kamu masih punya pilihan kedua. Kita menikah pura-pura. Kamu bisa pergi menemui adik Zhao ke MU itu, dan biarkan aku menjadi CEO grup geng. Jadi, ternyata ini maumu. Perusahaan keluarga geng milikku. Atas dasar apa aku harus membiarkanmu yang memegang kendali? Atas dasar, kamu tidak punya pilihan lain. Kakek benar-benar sudah pikun. Dia tidak mempercayaiku, cucu kandungnya sendiri, malah lebih percaya padamu, yang cuma orang luar ini. Aku akan menandatangani perjanjian secara sukarela, tidak akan mengambil pembagian saham. Cukup bayar aku sesuai dengan gaji seorang direktur pelaksana saja. Mana mungkin kamu sebodoh itu? Ini cuma untuk membalas budi. Aku tidak ingin mengecewakan kakek. Ini cuma untuk membalas budi. Aku tidak ingin mengecewakan kakek. Jadi, sekali Tuan Besar geng tahu, kalian berdua cuma pura-pura menikah, dia harus pergi tanpa membawa sepeser pun. Lagi pula, waktu itu aku juga punya ego sendiri. Aku tidak mau dengan orang yang seperti itu mendaftarkan pernikahan kami. Bahkan kalau cuma pura-pura pun, aku merasa sangat risih. Tapi, kata Zhao Ke, kalian itu teman satu SMA. Lalu, hubunganmu dengan geng Zuofan? Dia mantan pacarku, sejak kelas 3 SMA sampai tahun ketiga kuliah. Jadi, dia berselingkuh dengan Zhao Ke, benar, kan? Kamu sudah menebaknya, ya. Itu sama sekali tidak sulit ditebak. Sejak kelas 3 SMA, aku mulai mendapatkan bantuan biaya sekolah dari kakek. Waktu itu, aku bertetangga dengan Zhao Ke, tapi ayahnya Zhao Ke sangat pilih kasih dan hanya mementingkan anak laki-laki. Dia punya wanita simpanan di luar, dan setelah simpanannya itu melahirkan anak laki-laki, dia mencampakkan Zhao Ke dan ibunya begitu saja. Ibu Zhao Ke tidak sanggup menerima kenyataan pahit itu, lalu mengalami gangguan kejiwaan. Setiap kali penyakitnya kambuh, dia sering memukuli Zhao Ke, karena menganggap gara-gara Zhao Ke lah dirinya dicampakkan. Karena itulah rasa ibamu yang berlebihan muncul. Dan kamu selalu melindunginya dimanapun. Ibu Zhao Ke tidak sanggup menerima kenyataan pahit itu. Dia mengalami gangguan jiwa. Saat penyakitnya kumat, dia sering memukuli Zhao Ke. Dia merasa kalau semua itu karena Zhao Ke. Makanya dia sampai dicampakkan. Karena itulah kamu jadi terlalu iba. Dan selalu memedulikannya. Kok kamu bisa tahu segalanya? Aku bahkan tahu. Kamu cuma memelihara orang yang tidak tahu diuntung. Bukannya berterima kasih kepadamu. Dia malah menusukmu dari belakang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Apa rasanya sedih? Apa? Dihianati oleh dua orang terdekatmu. Pasti rasanya sangat menyakitkan, kan? Itu sudah lama sekali. Aku bahkan sudah melupakannya. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Zhao Ke. Kenapa? Berterima kasih padanya. Karena sudah menjauhkan pria brengsek itu darimu. Dengan begitu, aku baru punya kesempatan untuk mengenalmu. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Zhao Ke. Kenapa? Berterima kasih padanya. Karena sudah menjauhkan pria brengsek itu darimu. Dengan begitu, aku baru punya kesempatan untuk mengenalmu. Pak Mo. Kenapa Anda ada di sini? Kebetulan sekali, ya, kalau aku bilang cuma kebetulan lewat, kalian percaya tidak? Lama juga ya, boleh juga. Bicara apa sih, kok jujur banget? Aku tidak peduli, hari ini aku sudah memelukmu, kamu juga harus memelukku. Aduh, aduh. Sebenarnya kamu mau duduk sampai kapan? Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baiklah. Halo, Bibi. Kakak sepupuku. Dia. Mozian. Masalah sepele begini saja, kamu terus-terusan cari alasan. Apa kamu masih menganggapku sebagai kakak sepupumu? Kakak sepupu. Masalah sepele begini saja, kamu terus-terusan cari alasan.
Apa kamu masih menganggapku sebagai kakak sepupumu? Kakak sepupu. Kamu, Mo Zian. Presdir baru grup Mo. Iya. Itu aku. Bukannya namamu Moyan, kan itu yang tertulis di kartu identitasmu. Aku punya 5 kartu identitas. Saat bertemu denganmu, hari itu kebetulan aku pakai nama Moyan. Situasi seperti apa? Sampai di pertemuan pertama, harus pakai kartu identitas segala. Jangan-jangan memang seperti yang kupikirkan. Tidak usah canggung, adik ipar. Makan stik udang ini. Kakak panggil aku apa tadi? Zian saja memanggilku, kakak sepupu. Jadi kalau aku memanggilmu adik ipar, memangnya ada masalah? Hubungan kami tidak seperti yang kakak bayangkan. Kenapa? Dia masih belum mau bertanggung jawab padamu. Aduh, Kasihan sekali, aku, pria perjaka yang polos ini. Setelah ditiduri, malah mau dicampakkan begitu saja, bahkan memberiku uang untuk mengusirku. aduh. Tragis sekali nasibku, sudah dimanfaatkan tubuhku, dikhianati pula hatiku. Cukup untuk hari ini. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kalau kamu memang Mo Zian, berarti proyek Secret Garden itu, proposal proyeknya kamu yang ubah. Aku yang nyuruh orang-orang buat ngubah kayak gitu. Kalau kamu memang Mo Zian, berarti proyek Secret Garden itu, proposal proyeknya kamu yang ubah. Aku yang nyuruh orang-orang buat ngubah kayak gitu. Gimana? Aku hebat, kan? Proyek raksasa senilai 1,5 miliar, loh, masing-masing bernilai 5 juta. Kamu tahu nggak aku harus bikin berapa banyak kontrak? Aku sampai bawa seluruh orang di kantor, buat nginep di sana selama seminggu. Lihat nih garis rambutku, udah makin botak ke belakang. Nggak bisa mundur lagi. Belum lagi kantung mataku yang hitam ini. Apa mau aku langsung hapus riasan di depanmu sekarang? Kan beberapa proyek bisa saja ditandatangani dalam satu kontrak. Tapi mana aku tahu proyek mana yang bakal dikasih ke aku. Makanya aku harus benar-benar siapin semuanya dengan matang. Mo Zian, apa sih yang bikin kamu sampai tega-teganya berbuat sekejam ini? Ya jelas karena kamu, lah, kan kamu sendiri yang bilang, kalau aku bantu beresin proyek Secret Garden ini. Kamu nggak bakal ninggalin aku. Kamu ngelakuin ini demi aku. Ya iyalah. Proyek senilai 1,5 miliar itu, harus aku buka lewat tender publik. Tapi kalau proyek kecil senilai 5 juta, aku bisa bebas milih kontraktornya sendiri. Waktu itu aku sengaja mempersulitmu, makanya aku berkata begitu. Kenapa kamu malah menganggapnya serius? Low Jiaki, kan sudah kubilang. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan selalu berusaha kupenuhi. Sengaja mau bikin iri kaum jomblo? Ya, aku minum duluan, ya. Omong-omong, di mana geng Zuofan dan yang lainnya? Nah, kalau bicara soal itu, kalian benar-benar harus memujiku. Pak Mo, Jiaki meninggalkan Anda sendirian di sini. Sungguh sangat tidak sopan. Tidak apa-apa, kan masih ada kalian di sini. Pak Mo, Anda benar-benar jeli. Zuofanlah masa depannya, pewaris sah dari grup geng. Dialah satu-satunya yang benar-benar bisa mewakili grup geng. Bekerja sama langsung dengannya adalah pilihan yang paling aman dan tepat. Lagi pula, siapa juga yang mau merusak nama baik sendiri? Benar, kan? Ada benarnya juga. Pak Mo, saya sepenuhnya bisa mewakili seluruh grup geng. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Silakan, katakan saja. Sejujurnya, demi bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda, kami sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Namun, keberadaan Anda, Pak Mo, sungguh sulit untuk dipastikan, sehingga kami belum sempat untuk bertemu. Karena itulah, semangat dari saudara geng ini benar-benar membuat saya terkesan. Kontraknya tidak perlu diperiksa lagi. Biar saya tanda tangani sekarang. Pak Mo, bisa bergabung dalam proyek. Secret Garden adalah kehormatan bagi perusahaan kami. Makin lama makin gak tahu sopan santun. Pak Mo, bisa bergabung dalam proyek. Secret Garden adalah kehormatan bagi perusahaan kami. Makin lama makin gak tahu sopan santun. Zuofan sudah berhasil mendapatkan kontrak dengan grup Mo. Jiaki, kamu kalah. Bagaimana bisa? Inilah bukti kehebatanku.
Ya ampun, proyek sebesar Secret Garden ini, bisa-bisanya kamu dapatkan dengan begitu mudahnya. Tentu saja. Ini kan berkat kemampuan seorang Zuofan. Bahkan Pak Mo pun sampai dibuat sangat kagum olehnya. Ya ampun. Kontraknya baru ditandatangani kemarin. Baru beberapa hari saja. Kemampuanmu benar-benar hebat. Seharusnya sejak dulu kakek menyerahkan grup geng kepadaku. Dan menjadikanku CEO. Aku pasti sudah memimpin grup geng menjadi konglomerat papan atas. Wah, dengan pencapaianmu yang luar biasa ini, seluruh karyawan grup geng seharusnya menyembah-nyembah dirimu. Lalu, aku harus bersikap bagaimana? Baguslah kalau kamu sadar diri. Mulai sekarang, sikap bicaramu padaku harus dijaga baik-baik. Lalu untuk Ake, mulai sekarang panggillah dia Nyonya. Nyonya hari ini berdandan dengan sangat anggun dan menawan. Nasibmu sungguh beruntung, bisa mendapatkan suami yang begitu mencintaimu, dan sangat hebat seperti dia. Baguslah kalau kamu paham. Manusia itu memang harus tahu diri dan sadar posisi. Iya, apa yang Tuan Muda Geng katakan sangat benar. Oh ya, perut Nyonya sudah mulai kelihatan membesar. Kira-kira kapan pernikahan akbar kalian berdua akan diselenggarakan? Bolehkah saya meminta selembar undangan, biar saya juga bisa ketularan bahagianya? Soal itu, Mas Zuofen, kapan kamu akan bercerai? Kira-kira kapan pernikahan akbar kalian berdua akan diselenggarakan? Bolehkah saya meminta selembar undangan, biar saya juga bisa ketularan bahagianya? soal itu. Mas Zuofen, kapan kamu akan bercerai? Ake. Masalah ini masih harus kita pertimbangkan matang-matang. Mas Zuofen, kamu kan tahu kalau aku tidak peduli dengan status apapun. Aku hanya peduli padamu saja. Tapi aku tidak mau bayi kita nanti lahir sebagai anak haram. Ake, tenang saja. Kali ini aku akan menjelaskannya kepada kakek. Aku yakin kakek tidak akan menentangnya lagi. Mas Zuofen, kamu baik sekali padaku. Hubungan kalian berdua benar-benar sangat menyentuh hati. Ya, bahkan sampai melampaui batas moral dan etika. Bagaimana mungkin ini tidak dianggap sebagai sebuah kebebasan bersikap? Cukup, jangan banyak omong kosong lagi. Cepat bersihkan kantor ini dan rapikan segera. Aku mau segera pindah ke sini. Maaf, untuk hal ini saya tidak bisa menuruti perintah Anda. Lou Jiaki, kau lancang sekali. Kau tahu tidak, sedang bicara dengan siapa? Lancang? Kata yang kuno banget ya. Terakhir kali aku mendengar kata itu adalah saat menonton drama Putri Huanju. Jiaki, aku tahu untuk saat ini mungkin sulit bagimu menerima kenyataan ini. Tapi, kamu sudah tersingkir. Jiaki, aku tahu untuk saat ini mungkin sulit bagimu menerima kenyataan ini. Tapi, kamu sudah tersingkir. Kalau kamu tahu diri, aku bisa membujuk Zuofan untuk melepaskanmu dan memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Kalau tidak, di seluruh Haicheng ini, tidak akan ada lagi tempat bagimu. Maaf ya, Direktur Lou. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Maaf ya, Pak Mo. Maaf membuat Anda melihat kekonyolan ini. Kamu sedang bicara dengan siapa? Oh, jadi begini. Yang sedang terhubung denganku lewat siaran langsung ini adalah Presiden Direktur Grup Mo sendiri. Tadi kamu sengaja memancingku agar bicara. Selain memuji kalian, aku sama sekali tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Mo, maaf membuat Anda melihat kekonyolan ini. Saya juga belum sempat berterima kasih atas bimbingan Anda kemarin, yang sangat bermanfaat bagi saya. Kemarin, saya tidak ingat pernah bertemu dengan Tuan Muda Geng. Pak Mo, Anda pasti sedang bercanda, kan? Saya orang yang tidak pernah bercanda. Kontrak ini. Tuan Muda Geng. Apa Anda tidak bisa membaca? Nama Direktur Mo kan bukan ini. Direktur Mo, bagaimana bisa begini? Direktur Mo, coba Anda ingat-ingat lagi, kemarin di klub Wanbang. Saya naik tangga dari lantai 10 sampai lantai 37 demi menemui Anda. Anda bilang Anda tersentuh oleh ketulusan saya. Makanya Anda mau menandatangani kontrak dengan saya. Direktur Mo, bagaimana bisa begini? Direktur Mo, coba Anda ingat-ingat lagi, kemarin di klub Wanbang. Saya naik tangga dari lantai 10 sampai lantai 37 demi menemui Anda. Anda bilang Anda tersentuh oleh ketulusan saya. Makanya Anda mau menandatangani kontrak dengan saya. Sayang sekali, saya sedang dalam perjalanan dinas di Prancis. Jadi orang yang menemui Anda saat itu, bukanlah saya. Lalu, orang yang menandatangani kontrak dengan saya. Sepertinya saya tahu siapa dia.
Direktur mau tahu tentang klub Wanbang. Itu dibuka oleh sepupu saya, Xiu Ze. Biasanya dia memang berada di lantai 37. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Bagaimana bisa dia mempermainkan orang seperti ini? Tuan Muda Geng, menurut Anda kenapa klub menetapkan sistem keanggotaan bertingkat? Tuan Muda Geng menerobos secara ilegal ke lantai yang seharusnya tidak boleh dimasuki. Itu sendiri sudah melanggar aturan klub. Direktur Mo, bukan seperti itu maksud kami. Kami hanya ingin mengundang Anda untuk melakukan wawancara eksklusif. Berkat Tuan Muda Geng, seluruh tim keamanan Wanbang sepertinya bakal kehilangan pekerjaan mereka semua. Direktur Mo, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami tidak bermaksud begitu. Nyonya, Anda terlalu berlebihan. berdasarkan apa yang Anda katakan tadi, Anda seharusnya adalah reporter resmi. Dari stasiun televisi, kan? Benar, kami hanya ingin membuat janji untuk wawancara eksklusif dengan Anda. Tahukah Anda kalau masuk tanpa izin ke wilayah pribadi orang lain, itu disebut tindakan penguntitan? Bukan begitu. Ini semua karena Lou Jiaqi. Dia yang menghasut kami untuk naik lewat tangga. Lou Jiaqi, apa sebenarnya niat busukmu? Bukan begitu. Ini semua karena Lou Jiaqi. Dia yang menghasut kami untuk naik lewat tangga. Lou Jiaqi, apa sebenarnya niat busukmu? Hah? Kenapa ini jadi salahku? Benar, ini semua salah Lou Jiaqi. Dia juga harus bertanggung jawab. Dia yang memprovokasi kami. Cukup. Sandiwara konyol ini sudah cukup menghibur. Jangan buang-buang waktu saya lagi. Mohon maaf, Direktur Mo, saya kurang baik dalam menangani masalah ini. Direktur Lou terlalu rendah hati. Pasangan sinting ini, kalau digabungkan usianya sudah lebih dari 60 tahun. Masa masih harus Anda ajari bagaimana cara bersikap layaknya manusia? Mewakili keluarga Mo, saya ingin menegaskan satu hal di sini. Semua proyek kerjasama keluarga Mo, serta seluruh anak perusahaan di bawah naungan kami, tidak akan lagi terbuka untuk Tuan Muda Geng, maupun istrinya. Saya masih ada urusan penting, saya permisi dulu. Semuanya hancur sudah. Kalau begitu, siaran langsung hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Ya, sampai bertemu lagi. Kalau aku jadi kalian, aku akan segera mencari pulau kecil yang sepi untuk bersembunyi. Lagi pula, jumlah penonton siaran kali ini ada lebih dari 3 juta orang. Sekarang aku harus bagaimana? Semua orang sudah tahu kalau aku ini selingkuhan. Mau ditaruh di mana mukaku sekarang? Zuofan, katakan sesuatu, dong. Masih punya muka kamu bicara begitu. Kalau bukan karena kamu yang ngotot mau jadi pemimpin redaksi sialan itu, tidak akan ada masalah sebanyak ini. Sekarang kita malah rugi total, kehilangan segalanya. Aku sudah benar-benar malu. Geng Zuofan, kamu memukulku. Aku melahirkan anakmu tanpa status apapun, tapi kamu tega memukulku. Geng Zuofan, kamu memukulku. Aku melahirkan anakmu tanpa status apapun, tapi kamu tega memukulku. Aku ini pewaris keluarga geng yang terhormat. Tapi demi kamu, aku harus hancur seperti ini. Kalau dulu kamu tidak menggodaku. Geng Zuofan, apa kamu masih laki-laki? Demi kamu, aku terpaksa pergi jauh ke tempat asing. Kamu yang mengejarku, makanya aku mau menerima cintamu. Sekarang kamu malah tega bicara begini. Lalu aku harus bagaimana? Kepala keluarga Mo sudah berkata seperti itu. Bagaimana nasib dan masa depanku nanti? Jangan putus asa, Zuofan. Pasti masih ada jalan keluar lain. Aku akan selalu bersamamu. Maafkan aku. Aku terlalu emosi tadi. Tadi aku tidak bisa berpikir jernih. Maafkan aku. Jadi, kalian langsung baikan. Nggak apa-apa, Zuofan. Aku nggak menyalahkanmu. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah meninggalkanmu. Kalian berdua sudah selesai mencurahkan isi hati. Aku mau pulang kerja sekarang. Jiaqi, aku tahu aku salah. Posisi pimpinan redaksi itu, aku nggak mau lagi. Aku mohon, lepaskan Zuofan. Aku sama sekali nggak menyentuhnya. Kita nggak usah memohon padanya. Jiaqi, Zuofan, apa sih salah dia? Satu-satunya kesalahan dia adalah mencintaiku. Jiaqi, asalkan kamu mau membantu Zuofan, aku rela mengembalikan dia padamu. Anak ini, aku nggak mau lagi. Sekarang juga aku akan ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Jiaqi, asalkan kamu mau membantu Zuofan, aku rela mengembalikan dia padamu. Anak ini, aku nggak mau lagi. Sekarang juga aku akan ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Lou Jiaqi, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Apa matamu buta? Kamu bicara omong kosong apa sih? Aku nggak akan pernah meninggalkanmu dan anak kita. Jiaqi, aku tahu kamu masih marah. Pukul aku. Ayo pukul aku. Sengaja mau menjebak ya? Asalkan itu bisa meredakan amarahmu. Aku rela melakukan apa saja. Lou Jiaqi,
Apa hatimu itu terbuat dari batu? Aku sudah sampai seperti ini. Kamu mau dia harus bagaimana lagi? Sih, sengaja mau merasa ya? Ya, biar kamu tahu. Di sini ada CCTV. Awas. Cih, kalau kepala keluargamu, aku memang gak berani usik. Tapi masa bersin bocah kayak kamu aja aku nggak bisa. Bocah, Hari ini, aku bakal. Brengsek, hari ini bakal kuhabisi kamu. Ambulans, cepat panggil ambulans. cuma dipukul sekali aja, kok. Masa sampai sekhawatir ini, sih? Ternyata dia beneran pacarmu, ya. Selera kamu ternyata biasa-biasa aja, ya. Sumpal mulut mereka, bawa semuanya. Kalian siapa? Nona Lou, Anda juga silakan, ikut kami sebentar. Nona Lou, Tuan Besar ingin bertemu dengan Anda. Sekarang, saya akan menyambungkan panggilan video untuk Anda. Pantas saja cucuku yang kaku itu bisa sampai tergila-gila. Nona Lou memang punya aura yang luar biasa. Tuan besarmu terlalu memuji. Anda tampak sangat sehat. Ku dengar Nona Lou menyokong hidup Moyan. Nggak bisa dibilang menyokong hidup juga. Sih, saya hanya melakukan apa yang saya bisa untuk membantunya sedikit. Dia benar-benar hebat, ya. Mengambil peran sebagai CEO sombong. Dalam skenario, CEO sombong jatuh cinta padaku. Dia malah bersikeras menyembunyikan identitasnya. Bocah nakal itu, dan mencoba mengubah takdir hidupnya. Sekarang lihat akibatnya. Kepalanya sampai bocor dipukul orang, kan? Kenapa? Kamu pikir aku sudah tua, dan ketinggalan zaman? Aneh ya kalau aku tahu semua ini. Nggak. Saya hanya tidak menyangka kakek begitu sibuk setiap hari. Ternyata masih punya waktu luang untuk bersantai seperti ini. Bagaimana agar pemikiran kita tetap maju dan tidak tersingkir? Caranya adalah dengan terus menerima hal-hal baru. Pemikiran kakek sungguh terbuka. Saya mendapat banyak pelajaran hari ini. Bicara denganmu malah jadi melantur terlalu jauh. Sebenarnya, tujuanku menemuimu hari ini, terutama adalah karena Zian. Maafkan saya, kakek. Tuan muda mau terluka karena saya. Sejak Zian lahir, dia sudah dididik untuk menjadi pewaris keluargamu. Dia tidak pernah terluka separah ini. Aku tidak peduli apakah orang itu tahu identitasnya atau tidak. Orang itu, keluargamu kami tidak akan pernah mengampuninya. Sejak Zian lahir, dia sudah dididik untuk menjadi pewaris keluargamu. Dia tidak pernah terluka separah ini. Identitasnya, orang itu, keluargamu kami tidak akan pernah mengampuninya. Kakek, Anda. Tidak perlu membahas masalah ini lagi. Kita akan membicarakannya lagi setelah Zian sadar. Saya mengerti. Sedangkan untukmu dan Zian, Nona Lou, kamu seharusnya sadar diri. Kamu dan Mo Zian tidak sepadan. Begini saja, aku akan memberimu 500 juta. Kakek. Saya tahu Anda sangat menyayangi cucu Anda, dan saya juga tahu diri bahwa saya tidak pantas bersanding dengan Mo Zian. Namun, saat saya bersamanya, saya sama sekali tidak pernah mengharapkan apapun darinya. Saya juga tidak akan menerima uang dari Anda. Setelah dia sembuh nanti, saya akan pergi meninggalkannya. Tunggu dulu. Sifatmu ini, kenapa tidak sabaran sekali? Bisa dengarkan aku bicara sampai selesai dulu. Silakan bicara. Yang ingin kukatakan adalah, aku akan memberimu 500 juta yuan. Bisakah kamu menerima Mo Zian? Jangan tinggalkan dia lagi. Zian. Kepalamu terluka. Bagaimana keadaanmu? Apakah parah? Apa kata dokter? Lepaskan, lepaskan. Aduh. Sampai diperban kayak gini, pasti lukanya parah banget. Aduh. Aku bahkan tidak dijahit. Mau bohongi siapa kamu? Kalau tidak dijahit, kenapa diperban sampai kayak gini? Ini semua atas permintaanku sendiri. Saat tiba di rumah sakit, Lukanya bahkan sudah hampir sembuh. Aku cuma menyemprotkan sedikit betadin. Kenapa ekspresimu begitu? Kupikir kamu bakal jadi bodoh gara-gara dipukuli. Tapi kalau boleh jujur, apa kamu tidak agak berlebihan?
Kalau diperban beberapa lapis lagi, kamu bakal kelihatan kayak orang India. Aduh, jangan banyak bergerak. Tahu apa kamu? Ini namanya. Pria yang lemah itu lebih disayang. Halah. Memangnya aku tidak tahu akal-akalanmu itu. Kamu cuma ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi serius ya? Dua orang ini telah menguasai Jiaki, terlalu banyak menguras energi. Baguslah kalau sudah pergi, jadi tenang. Di mana adik ipar? Kakek ingin menemuinya. Kakek ingin menemuinya. Kenapa kamu santai saja seolah nggak terjadi apa-apa? Apa yang perlu kukhawatirkan? Jangankan Jiaki. Bahkan kalau aku membawa seorang pria pulang ke rumah, kakek kita pasti akan senang. Jangankan Jiaki. Bahkan kalau aku membawa seorang pria pulang ke rumah, kakek kita pasti akan senang. Jiaki, kamu sudah datang. Bagaimana? Kakek nggak menyulitkanmu, kan? Kenapa lukamu bisa separah ini? Apa kata dokter? Kamu, siapa? Aku Jiaki. Nggak kenal. Kakak sepupu, apa dia mencarimu? Zian, kamu, nggak kenal Jiaki lagi. Pasti ini pengaturan kakek lagi. Sudah berapa kali aku bilang padanya? Jangan mengenalkan wanita lagi padaku. Karena tuan mudamu begitu menolakku. Kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tolong sampaikan, Tuan Qiu. Terima kasih atas uang perpisahan dari kakek. Maaf sudah membuatnya keluar banyak uang. Berhenti. Masih ada urusan apa lagi, Tuan mudamu? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Semoga cepat sembuh. Bukannya kamu bilang tidak mengenalku. Ini semua karena kakak sepupu. Itu idenya kakak sepupu. Ya, aku memang pantas cuma dijadikan alat, kan? Kalian berdua bermesraan saja sana. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Kak. Masih mau pura-pura? Kakak pergi untuk mengurus masalah itu, kan? Sepertinya begitu. Hian, boleh aku minta tolong satu hal? Kamu mau aku melepaskan geng Zuofan? Kakek geng sedang sakit-sakitan. Bagaimanapun juga, geng Zuofan adalah satu-satunya cucu kakek geng. Aku ingin kakek bisa pergi dengan tenang. Baiklah. Lagi pula, kamu setuju? Iya, dong. Apapun permintaanmu, pasti akan aku penuhi. Lagi pula, dia juga sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Apalagi orang ini adalah cucu dari penolongmu. Aku tidak akan membuatmu serba salah. Tapi, karena aku sudah berbuat banyak untukmu, bukankah kamu juga harus berjanji untuk melakukan satu hal untukku? Aku sudah berbuat banyak untukmu. Bukankah kamu juga harus berjanji untuk melakukan satu hal? Coba katakan. Aku ingin sebuah hadiah. Sekecil apapun tidak apa-apa, asalkan itu kamu siapkan dengan sepenuh hati. Boleh, aku janji. Ada satu hal lagi. Aku ingin kamu melakukan satu hal lagi untukku. Jangan serakah dong, masa semuanya mau diborong? Tubuhku kotor sekali. Bisa tolong mandikan aku? Ayo pergi. Ayo bangun. Lihatlah tuan muda Mo kita ini, kemampuan pulihnya luar biasa sekali. Baru juga beberapa menit. Perbannya sudah dibuka, lukanya juga sudah sembuh. Bahkan hilang ingatanmu juga sudah sembuh. Sekarang giliran bagian depan yang dibasuh. Aku sudah pernah bilang belum? Ya, aku paling suka lihat kamu pakai dua jenis pakaian. Yang pertama, waktu kamu pakai setelan jas.
Dan yang satunya lagi, yaitu saat kamu tidak pakai apa-apa. Sudah sampai. Baiklah, kalau begitu, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Rapat selesai. Ada apa? Ngapain kita ke sini? Memangnya ada apa lagi yang mau dilihat di perumahan ini? Ayo pulang, kita pulang saja. Ini perumahan mewah yang baru dibuka. Lokasinya juga strategis. Pelayanan pengelolanya juga kelas 1. Temani aku lihat-lihat sebentar. Ya, gimana kalau? Lain kali saja kita ke sini. Ya sudah, kita pulang dulu. Ayo turun. Cepat turun. Selamat datang kembali di rumah Anda. Halo, saya adalah butler pribadi Anda. Silakan ikuti saya. Bagaimana? Ini adalah hadiah dariku untukmu. Meskipun tidak semegah villa mewahmu yang begitu indah, tapi ini adalah rumah dariku untukmu. Kenapa? Saking senangnya sampai bengong, ya. Bukan karena saking senangnya sampai bengong, sih. Aduh. Sebenarnya, biarku jujur saja. Ya. Perumahan ini sebenarnya milikku. Harusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Semua dekorasinya, semuanya sangat pas dengan seleraku. Harusnya waktu itu aku tanya langsung kepada pihak developernya. Tapi kenapa aku malah tidak menanyakannya waktu itu? Sudah, tidak apa-apa. Asalkan kamu suka, aku juga suka. Bukankah itu saja sudah cukup? Cukup bagaimana? Kamu memberikan ini padaku. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudmu dengan milikmu atau milikku? Bukankah milikku juga milikmu? Lagi pula, draft kontrak serah terimanya juga sudah kusiapkan. Tinggal menunggu tanda tanganmu saja. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Seluruh bun nomor 1 ini adalah hadiah yang kuberikan untukmu. Mereka sudah datang. Pak Mo. Sebelumnya saya benar-benar buta, hingga berani menyinggung Anda. Saya harap Anda yang berjiwa besar, mau memaafkan saya sekali ini saja. Benar, Pak Mo. Kami sungguh tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Bukan, maksud saya, siapapun Anda sebenarnya, kami tetap tidak seharusnya bersikap lancang seperti itu. Beberapa hari ini kami sudah banyak merenung. Kami benar-benar menyadari kesalahan kami. Kami harap Anda mau memberi kami satu kali lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami berdua akan pergi sekarang juga, dan segera angkat kaki ke luar negeri. Kami tidak akan pernah mengganggu pandangan Anda lagi. Geng Zuofan, berdirilah. Bantu Zhao ke berdiri juga, dia kan sedang hamil. Lihatlah dirimu sendiri, sekarang sudah jadi seperti apa kamu ini. Kalian terus-menerus bicara soal dimaafkan. Tapi kenapa dulu kalian tega melakukan hal semacam itu? Dulu kamu itu pemuda yang sangat angkuh dan penuh ambisi. Tapi lihat dirimu sekarang. Hidupmu sudah hancur tak karuan. Zhao Ke. Soal kamu yang menyukai geng Zuofan, aku sudah tahu sejak lama. Dia sendiri yang tidak bisa menahan godaan, lalu berselingkuh. Sebenarnya itu bukan masalah besar bagiku. Kalau kalian memang benar-benar saling mencintai, aku pun tidak akan ragu untuk mendoakan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan selama ini? Setiap hari kalian selalu mencari gara-gara denganku, dan selalu pamer di hadapanku. Memangnya apa salahku, sampai kalian sebegitu bencinya padaku? Kalau kalian memang benar-benar saling mencintai, aku pun tidak akan ragu untuk mendoakan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan selama ini? Setiap hari kalian selalu mencari gara-gara denganku, dan selalu pamer di hadapanku. Memangnya apa salahku, sampai kalian sebegitu bencinya padaku? Jiaki, aku. Jiaki, maafkan aku. Dulu aku benar-benar brengsek. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu, sudah tidak penting lagi. Grup geng. Akan kukembalikan pada kalian. Aku tidak punya harapan lain lagi padamu. Aku hanya berharap kamu bisa lebih peduli pada kakek. Bagaimanapun juga,
Dialah orang yang paling tulus menyayangimu. Kapan hal itu terjadi? Kenapa aku sampai tidak tahu? Mungkin saat kita berumur 6 tahun. Waktu itu, kamu memanggilku Momo. Momo. Kamu, benar-benar Momo. Iya, benar. Lalu, sejak kapan kamu mengetahuinya? Waktu di stasiun televisi. Saat itu kamu sedang menemui kepala stasiun. Kebetulan aku juga ada di sana. Jadi aku bertanya ke rekan kerjaku dan mencari tahu namamu. Lalu, hari itu di bar. Tentu saja aku merencanakan pertemuan yang tidak disengaja, tidak disangka. Aku malah dapat rezeki nomplok sebesar itu. Ya ampun. Jadi kalimat pertama yang kukatakan padamu adalah ingin menjadikanmu simpananku. Ya ampun. Jadi kalimat pertama yang kukatakan padamu adalah ingin menjadikanmu simpananku. Apapun yang kamu katakan, tidak masalah. Meskipun kamu tidak mengingatku pun, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah, kamu adalah milikku. Sekarang kamu pintar merayu ya. Kata-kata manis langsung meluncur begitu saja, membuatku berpikir kalau dulu kamu itu seorang buaya darat. Demi apapun, aku berani bersumpah. Aku ini punya riwayat jomblo selama 30 tahun, loh. Padahal itu adalah yang pertama kalinya bagi seseorang. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Masih mau bicara atau tidak? Tidak lagi. Jiaki, ya. Berikan aku status yang jelas, dong. Apa maksudmu? Ayo kita menikah. Mana ada orang yang melamar seperti ini? Tunggu aku. Mana ada orang yang melamar seperti ini? Tunggu aku. Low Jiaki. Tidak peduli apakah aku ini Momo. Atau Moyan, atau Mozian. Tidak peduli apakah kamu masih ingin menjadikanku simpananmu atau tidak, aku ingin menghidupimu seumur hidup. Mencintaimu seumur hidup. Menikahlah denganku.